Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Zuhrotul Ummah, mahasiswi magang 2 dari IAIN Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu kemarin, yakni hari ini kita akan membahas tentang mekanisme pembekuan darah, golongan darah, transfusi darah, serta kelainan sistem peredaran darah manusia. Nah, tetap semangat ya, karena biologi adalah pelajaran yang menyenangkan. Berikut adalah tujuan pembelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian terjatuh dan terluka? Darah keluar dan beberapa saat kemudian akan membeku. Mengapa demikian? Nah, oke. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Putri menjatuhkan piring. Kemudian dia tergores oleh piring tersebut sehingga tangannya berdarah. Pembuluh darahnya terbuka, darah pada pembuluh darahnya mengalir keluar. Lalu apa yang terjadi jika darah tidak dapat berhenti mengalir? Nah, pastinya Putri akan kehilangan banyak darah. Dan apabila kehilangannya darah tersebut tidak berhenti-berhenti, kehilangannya sangat banyak, maka dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, tubuh Putri harus berusaha untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah tadi. Dan usaha tersebut dinamakan mekanisme pembekuan darah. Berikut adalah mekanisme pembekuan darah. Nah, pada proses pembekuan darah, trombosit akan menyentuh permukaan luka yang kasar. Kemudian trombosit tersebut akan pecah. Nah, trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim, yaitu enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase tersebut akan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, apa sih protombin itu? Protombin adalah enzim yang belum aktif berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan bantuan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Nah, kemudian setelah itu trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah golongan darah. Nah, apakah golongan darah kalian? Apakah sama dengan anggota keluarga kalian yang lain? Nah, darah pada tubuh kita memiliki suatu golongan yang berbeda dari anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana sih biar kita tahu golongan darah kita apa? Nah, di Indonesia ini umumnya menggunakan 2 sistem, yakni sistem penggolongan darah ABO dan sistem Rhesus. Sistem golongan darah ABO. Nah, sistem golongan darah ABO ini ditemukan oleh Dr. Lane Steiner. Beliau mengelompokkan golongan darah manusia menjadi 4, yakni A, B, AB, dan O berdasarkan jenis aglutinogen dan agglutinin di dalam darah manusia. Seperti itu. Nah, apa sih aglutinogen itu? Aglutinogen adalah antigen yang terdapat di permukaan eritrosit yang membuat sel peka terhadap aglutinasi atau penggumpalan darah. Nah, aglutinogen ini biasanya disebut juga dengan antigen. Itu nama lainnya. Aglutinasi itu antigen. Kemudian apa sih aglutinin itu? Aglutinin atau antibodi adalah substansi dalam darah yang menyebabkan aglutinasi. Seperti itu. Nah, dapat diperhatikan di tabel golongan darah. Perhatikan, golongan darah A memiliki aglutinogen atau antigen, kita sebut saja antigen ya. Memiliki antigen A dan memiliki agglutinin atau kita sebut antibodi anti
B atau beta. Seperti itu. Lalu golongan darah B memiliki antigen B dan memiliki antibodi anti A atau alfa. Nah, perlu diingat-ingat nih AB. Golongan darah AB itu memiliki dua jenis antigen, yakni A dan B. Tetapi tidak memiliki aglutinin atau antigen atau antibodi. Sorry. Terus golongan darah O itu tidak memiliki antigen, tetapi dia punya dua jenis antibodi, yakni antibodi A dan antibodi B. Kemudian yang kedua yakni sistem golongan darah rhesus. Nah, sistem rhesus ini ditemukan oleh Dr. Landsteiner pada tahun 1940. Nah, sistem rhesus dibagi menjadi dua. Jadi, dibagi menjadi dua jenis, yakni rhesus positif dan rhesus negatif. Nah, yang pertama yakni golongan darah rhesus positif. Ini di dalam eritrositnya mengandung antigen rhesus dan pada plasma darahnya tidak dibentuk antibodi terhadap antigen rhesus. Kemudian, golongan darah rhesus negatif itu di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen rhesus dan pada plasma darahnya dapat dibentuk antibodi terhadap antigen rhesus. Kemudian transfusi darah. Apa sih transfusi darah tuh? Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, pemberi darah itu disebut dengan donor dan penerima darah disebut resipien. Nah, di sini ada catatan ya dalam transfusi darah. Jadi tuh kita tidak bisa asal-asalan mentransfusi darah kita ke orang lain. Itu ada aturannya. Nah, di sini golongan darah O disebut donor universal karena tidak memiliki antigen yang dapat digumpalkan oleh golongan darah lain. Nah, sehingga golongan darah O ini bisa ditransfusikan ke semua golongan darah seperti itu. Kemudian golongan darah AB. Golongan darah AB ini disebut resipien universal karena tidak memiliki antibodi yang akan menggumpalkan golongan darah si pendonor seperti itu, sehingga dapat menerima darah dari semua golongan darah pendonor gitu. Jadi golongan darah O ini pendonor universal karena di darahnya itu tidak memiliki antigen yang dapat digumpalkan oleh darah si resipien gitu. Jadi dia bisa mentransfusikan darahnya ke semua resipien, mau itu golongan darahnya resipiennya A atau B atau AB itu bisa semua. Kemudian kalau yang AB tadi itu adalah resipien universal karena di darahnya itu tidak memiliki antibodi atau aglutinin yang akan menggumpalkan darah. Nah, jadi dia tidak punya aglutinin, yang mana aglutinin tadi itu berfungsi untuk menggumpalkan darah si pendonor. Jadi AB ini bisa menerima darah dari golongan darah apa aja gitu. Dari semua golongan darah dia bisa menerima. Nah, di dalam penggolongan darah dan transfusi darah itu ada istilah aglutinasi. Nah, apa sih aglutinasi itu? Aglutinasi adalah penggumpalan darah. Ini terjadi bila antigen A bertemu dengan antibodi anti-A dan antigen B bertemu dengan antibodi anti-B. Nah, jadi kalau antigen A pada eritrosit pendonor bertemu dengan antibodi anti-A yang terdapat pada plasma resipien,
maka ini tidak boleh dilakukan transfusi karena akan mengakibatkan penggumpalan atau aglutinasi. Jadi tidak boleh antigen A bertemu dengan antibodi anti A, ini tidak boleh karena akan mengakibatkan aglutinasi. Jadi si pendonor, misalkan pendonor itu golongan darahnya A, itu kan memiliki antigen A, itu tidak boleh didonorkan kepada yang memiliki darah B karena golongan darah B memiliki antibodi anti A. Antigen A bertemu dengan antibodi anti A, ini akan menjadi penggumpalan seperti itu. Jadi tidak boleh sama. Kemudian misalkan yang kedua yaitu antigen B yang terdapat pada eritrosit pendonor bertemu dengan antibodi anti B pada resipien, maka juga itu tidak boleh dilakukan proses transfusi darah, kan akan mengakibatkan aglutinasi. Nah, berikut adalah tabel transfusi darah. Perhatikan ya. Nah, jika tanda checklist berarti transfusi dapat dilakukan. Nah, jika tanda negatif, maka transfusi tidak dapat dilakukan. Nah, misalkan kita contohkan pendonor golongan darah A akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah A. Nah, ini di situ tandanya checklist, berarti transfusi dapat dilakukan. Mengapa demikian? Nah, catatannya seperti ini, harus diingat-ingat. Kalau pada transfusi darah nih, pada pendonor itu yang dilihat aglutinogennya atau antigennya. Lalu kalau pada resipien ini yang dilihat adalah aglutininnya atau antibodinya. Kita lihat aglutinogennya pada golongan darah A atau antigennya dari golongan darah A itu adalah antigen A. Nah, pada resipien dengan golongan darah A ini memiliki antibodi anti B. Jadi antigen A bertemu dengan antibodi anti B. Nah, ini tidak terjadi aglutinasi. Makanya di situ tandanya checklist atau transfusi dapat dilakukan. Kemudian misalkan lagi pendonor dengan golongan darah B akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah A. Itu di situ terlihat tanda negatif, berarti transfusi tidak dapat dilakukan. Nah, mengapa demikian? Nah, kita lihat. Kalau pendonor yang kita lihat adalah aglutinogennya atau antigennya. Antigen pada darah B itu adalah antigen B. Nah, pada resipien golongan darahnya A kan. Nah, kita lihat resipien itu yang dilihat antibodinya. Antibodi dari golongan darah A adalah antibodi anti B. Nah, jadi antigen B akan bertemu dengan antibodi anti B, maka akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Makanya di situ tandanya negatif, artinya transfusi tidak dapat dilakukan. Nah, contoh lagi, misalkan pendonor dengan golongan darah AB akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah A. Golongan darah AB pada pendonor yang kita lihat adalah aglutinogennya. Aglutinogen dari golongan darah AB adalah A dan B. Jadi golongan darah AB punya antigen A dan B. Nah, pada resipien yang kita lihat adalah antibodinya. Antibodi dari golongan darah AA tadi adalah antibodi anti B. Nah, jadi tidak bisa dilakukan transfusi. Di situ tandanya negatif ya. Berarti tidak dapat dilakukan transfusi karena antigen A dan B pada golongan darah AB akan bertemu dengan antibodi anti B. Nah, antigen yang B tadi akan bertemu dengan antibodi anti B, maka akan terjadi aglutinasi. Oleh karena itu, golongan darah AB tidak dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah A. Nah, contoh berikutnya yakni golongan darah O akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah A. Di situ tandanya checklist.
yang artinya transfusi dapat dilakukan. Nah, kita analisis lagi. Nah, golongan darah O ini pada pendonor dilihat aglutinogennya atau antigennya. Kalau pada darah O ini tidak memiliki antigen. Nah, antigen ini kata lainnya atau bisa disebut dengan aglutinogen ini bisa disebut dengan yang digumpalkan. Nah, pada golongan darah O ini nggak punya antigen atau nggak punya aglutinogen. Jadi, golongan darah O nggak punya bahan, bahasa mudahnya, golongan darah O tadi tidak punya aglutinogen untuk digumpalkan untuk digumpalkan oleh darahnya si resipien gitu. Jadi, golongan darah O ini bersifat donor universal, dia bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah karena pada darah O tidak punya antigen. Jadi tidak punya bahan yang akan digumpalkan oleh darahnya resipien gitu. Nah, golongan darah O akan didonorkan ke resipien dengan golongan darah A. Golongan darah O tidak punya antigen, sedangkan golongan darah A ini memiliki antibodi anti B. Nah, kan tadi di golongan darah O nggak punya antigen, terus tidak ada antigen bertemu dengan antibodi anti B, jadi tetap bisa melakukan transfusi seperti itu. Nah, lagi kita contohkan lagi, misalkan golongan darah A akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah B. Di situ tandanya negatif, berarti transfusi tidak dapat dilakukan. Kenapa demikian? Nah, kita lihat. Kalau pada pendonor yang dilihat adalah aglutinogennya ya, atau antigennya. Antigen dari golongan darah A pada pendonor adalah antigen A. Sedangkan pada resipien yang dilihat adalah aglutininnya atau antibodinya. Nah, golongan darah B itu memiliki antibodi anti A. Nah, antigen A bertemu dengan antibodi anti A, maka akan terjadi aglutinasi. Makanya di situ tandanya negatif, artinya tidak dapat dilakukan transfusi. Seperti itu. Nah, kemudian kita contohkan lagi, golongan darah B akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah B. Di situ centang ya, karena darahnya sejenis, jadi bisa melakukan transfusi darah. Nah, kemudian pendonor dengan golongan darah AB akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah B. Lah, kok itu negatif? Nah, berarti tidak bisa dilakukan transfusi. Kita analisis. Pada pendonor yang dilihat adalah aglutinogennya atau antigennya. Nah, antigen golongan darah AB tadi adalah antigen A dan B. Jadi dia punya dua antigen sekaligus. Jadi antigen A sama antigen B, golongan darah AB ini punya semua. Nah, ini pada resipiennya kan tadi mau didonorkan ke golongan darah B ya. Kalau pada resipien itu yang dilihat adalah antibodinya. Golongan darah B ini memiliki antibodi anti A. Nah, jadi tidak bisa dilakukan transfusi karena antigen dari golongan darah AB tadi kan antigen A dan B. Nah, antigen A ini akan bertemu dengan antibodi anti A. Nah, makanya itu tidak bisa dilakukan proses transfusi. Seperti itu karena sejenis ya, antigen A akan bertemu dengan antibodi anti A gitu. Jadi akan terjadi aglutinasi. Kemudian yakni golongan darah O ke B ini dapat dilakukan ya, karena golongan darah O itu tidak memiliki antigen, tidak memiliki aglutinogen, tidak memiliki sesuatu yang akan digumpalkan oleh darahnya resipien, seperti itu. Lagi dicontohkan lagi. Nah, kok ini golongan darah AB, resipien golongan darah AB kok itu centang semua ya, bisa menerima darah dari semua golongan ya. Kenapa ya? Tadi di awal sudah disebutkan bahwa golongan darah AB pada resipien, nah itu bisa menerima darah dari semua golongan darah gitu. Karena disebut atau disebut dengan resipien universal. Nah, karena pada golongan darah AB ini catatan ya, untuk golongan darah AB. Golongan darah AB ini
dia tidak memiliki agglutinin atau tidak memiliki antibodi. Jadi antibodinya nggak ada gitu. Nah, bahasa lain atau mudahnya kita nyebut agglutinin itu yang menggumpalkan gitu kan. Tadi kalau antigen itu yang digumpalkan. Nah, kalau antibody atau agglutinin itu yang menggumpalkan. Nah, si AB ini nggak punya yang mau menggumpalkan darahnya si pendonor tuh, dia nggak punya gitu. Jadi kenapa dia bisa menerima semua darah, bisa menerima golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, apalagi golongan darah O juga dia bisa nerima, yaitu tadi karena dia tidak mempunyai antibody gitu, tidak mempunyai agglutinin, tidak mempunyai yang menggumpalkan gitu. Jadi di situ tandanya checklist semua ya, artinya transfusi dapat dilakukan. Kemudian golongan darah O, kita lihat pendonor dengan golongan darah A akan mendonorkan darahnya ke golongan darah O. Nah, di situ tandanya negatif. Kita analisis ya, pada pendonor, nah golongan darah A, pendonor golongan darahnya A, berarti agglutinogennya atau antigennya adalah antigen A. Nah, kemudian akan mendonorkan darahnya ke golongan darah O. Kalau pada resipien yang kita lihat adalah agglutinin atau antibodinya. Nah, golongan darah O ini punya antibodi anti A dan B sekaligus. Nah, golongan darah O ini punya antibodi A dan antibodi B sekaligus. Nah, golongan darah A tadi kan antigennya A. Si O ini juga punya antibodi A, jadi tidak bisa dilakukan proses transfusi gitu. Pada golongan darah B juga nih ya, golongan darah B akan mendonorkan darahnya ke O. Itu juga tandanya negatif, berarti tidak dapat dilakukan proses transfusi karena pada pendonor itu antigennya kalau pada darah B adalah antigen B. Nah, sedangkan pada darah O tadi kan memiliki antibodi A dan B. Nah, jadi antigen B akan bertemu dengan antibodi B, maka akan terjadi penggumpalan. Oleh karena itu, nah di situ makanya tandanya negatif. Karena tadi itu antigen B akan bertemu dengan antibodi B juga. Jadi akan terjadi agglutinasi. Nah, kalau pada darah AB misal itu pendonor AB akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah O. Di situ juga tandanya negatif, berarti tidak dapat dilakukan transfusi. Mengapa demikian? Karena ingat kalau pada pendonor yang kita lihat agglutinogennya atau antigennya, antigen dari golongan darah AB itu tadi ada 2 sekaligus, yaitu antigen A dan antigen B. Nah, sedangkan si darah O atau si resipien tadi golongan darahnya O punya antibodi anti A dan B. Nah, jadi si antigen A pada golongan darah AB akan bertemu dengan antibodi anti A pada golongan darah O. Nah, makanya akan terjadi agglutinasi. Seperti itu. Nah, kira-kira sudah paham atau belum? Pokok intinya kalau pada pendonor itu yang dilihat agglutinogennya. Kalau pada resipien itu yang dilihat agglutininnya. Atau nih mudahnya, kalau lebih mudah pada pendonor itu yang dilihat antigennya. Antigen yang dilihat, antigen itu pada pendonor. Kalau yang resipien itu yang dilihat adalah antibodinya, seperti itu. Nah, kemudian Bu, kalau pada golongan darah resus gimana Bu transfusinya? Nah, golongan darah resus negatif. Resus negatif ini jumlahnya sangat sedikit. Di dunia aja hanya ada sekitar 15% dari seluruh penduduk dunia yang golongan darahnya resus negatif. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu hanya ada 1% dari seluruh penduduk Indonesia yang golongan darahnya resus negatif. Nah, kalau resus positif ini
Ya, banyak umumnya orang Asia ini golongan darahnya resus positif. Nah, terus gimana transfusinya? Oke, perhatikan skema di bawah ini. Pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Nah, jika donor bergolongan darah resus positif akan mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah resus negatif. Nah, pada transfusi darah yang pertama ini tidak akan menimbulkan masalah, akan tetapi resipien akan menghasilkan antibodi anti resus gitu. Nah, kemudian jika si resipien ini dengan golongan darah resus negatif ini akan memerlukan darah lagi. Nah, kemudian dia butuh transfusi darah lagi. Nah, pada transfusi darah yang kedua, jika pendonornya adalah bergolongan darah resus positif, maka akan terjadi hemolisis, yaitu pecahnya membran eritrosit. Nah, mengapa demikian? Karena antigen anti-resus atau anti-RH yang terdapat pada eritrosit si pendonor ini akan berhadapan dengan antibodi anti-RH dari plasma darah si resipien.